Universitas Gadjah Mada bergerak menggelar demonstrasi terkait ijazah sarjana Presiden ke-7 Joko Widodo. Mereka menuntut UGM dan Jokowi secara sukarela menunjukkan keaslian ijazahnya kepada publik. Kami tidak membutuhkan uang itu, kami membutuhkan keadilan. Tangkap Jokowi, adil Jokowi, penjarakan Jokowi. Cabut hak politiknya, miskinkan Jokowi. Yang terakhir saya ingin tutup dengan satu pantun. Burung walet, burung seribu, kebo bule mandi di kobangan. Kalau niat sudah maka hati. Bajingan-bajingan, oligarki, penguasa, bukan sebuah halangan. Takbir, takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Didin, dan selanjutnya kami silakan Bapak dari Akademisi U2 atau KTB atau Kang Tinggal. KTB, mungkin KTB duluan ya. Silakan Pak, cerita saat itu U2 juga ada bersama kami di Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UIWAT yang berusaha mewakili jaket kuning UI dari kampus perjuangan, sementara kampus kami sendiri di Brangus tidak bisa berbunyi keluar. Tolong dipahami. Nah, yang lain yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kita sebagai bangsa dan negara menjadi kacau balau ribut begini sejak Jokowi menjadi presiden, ditambah lagi 2 periode. Kenapa? Saya berani mengatakan Jokowi adalah PKI yang bersembunyi dan tampil yang saya sebut dengan PKI gaya baru. Apa dasar saya bilang dia PKI? PKI udah dibangun, maka dia muncul dengan PKI gaya baru. Salah satu pernyataan yang tidak ditanggapi oleh masyarakat secara serius pada waktu dia masih jadi presiden tahun 2024 di bulan Februari lewat salah satu Kepersian nomor 8 menyatakan dalam peristiwa G30S65 PKI adalah korban. Tolong dicatat, dia berani bilang PKI adalah korban. Untuk itu keluar Kepres dan Impres bagaimana negara membantu membiayai keluarga-keluarga merehabilitasi namanya, dan keluarga-keluarga harus disantuni oleh negara. Oh, ini nggak diangkat. Orang-orang mereka membelokkan ke oligarki. Oligarki itu nggak ada bapaknya. Kenapa yang kita diangkat Jokowi PKI gaya baru? Itu yang diangkat. Jangan mau dibelokkan ke oligarki, nggak ada urusan itu. Riset 2015 dipaparkan bahwa PKI akan nyusup dan mengendalikan Polri. Kebukti sekarang. Coba Polri kalau sedikit diganti lain. Terus sedikit itu orangnya Jokowi, satu kampung lagi di Solo sana. Selama nggak diganti ya kan begini jadinya. Apalagi DPR disusupi, nggak berbunyi wakil rakyat kita. Jadi 2 ini aja, tolong cek. Presiden-presiden kita sebelum Jokowi pernah bikin ribut nggak negara ini? Bangsa ini nggak pernah. Sejak Jokowi bikin ribut terus. Itulah upaya PKI yang baru, dendam yang dia sedang usahakan terus pada kita menumpas PKI G30 PKI tahun 65. Saya alami. Dan Jokowi terus bermain dengan PKI gaya barunya dengan bermainkan anaknya Ciplang, Bakabumi Raka, Ciplang Aplongo, matanya mata ini apa namanya narkoba, coba didorong ke atas dengan segala macam. Jadi akan lakukan. Terima kasih. Memang Jokowi mesti dikerangkeng. Jadikan dia satu-satunya mantan presiden Republik Indonesia yang dikerangkeng seumur hidup. Uang pengusapan, rusak gampangan yang merusak bangsa ini. Tolong cek data utang kita sejak Jokowi. Kita nggak tahu. Kita akan diadu dengan aparat, tahu saya. Saya 65, 66 ikut. Saya tahun kedua di Fakultas Ekonomi UI, ngalamin saya. Kita ngaduin PKI jalan. Ini PKI gaya baru.
yang namanya Jokowi. Saya kenal beliau, approach-nya hebat, orangnya kayaknya rendah hati ini segala macam. Tapi main duitnya luar biasa, nyetor uang aja. Ya aku ngomong itu. Kok ini didemin, jaringan dia masih bermain. Siapa sih rekam? Kok bisa Gibran muncul lagi? Nah, sekarang udah diturunkan lewat putusan MK, dia boleh nangis Bombay. Jadi tolong melihat lebih luas, jangan kita dibodohin, dibelokkan dengan sibuk dengan oligarki. Enggak ada urusan. PKI gaya baru adalah Jokowi. Pada waktu zaman Jokowi lah, ingat ada kasus Kanjuruhan kilometer 50. Kok nggak bisa jelas sekarang? Polisi ditutupi. Siapa Kapolrinya ketika kasus kilometer 50? Orangnya Jokowi itu. Saya nggak usah sebutkan namanya. Jadi kami hanya ingin mengingatkan Anda-Anda, jangan sampai kita mau diadu domba oleh Jokowi kepada aparat dari kepolisian. Kita hargai dia, mereka menjalankan tugas sesuai dengan apa yang dilakukan, bukan kita udah doang polisi dijelek-jelekin. PKI gaya baru pada main Jokowi, saya ulangi lagi, PKI gaya baru. Jangan sampai kita mau dialihkan ke oligarki, nggak ada urusan. Aguan oligarkinya, kok dia bisa, dia nyetor ke Jokowi berapa triliun. Kalau nggak nyetor nggak mungkin. Saya orang bisnis dulu, tahu saya Jokowi terima duit banyak, makanya bisa bikin PK dijual. Kalau didemin, nyetor. Jadi itulah PKI gaya baru, berusaha narik anaknya yang namanya Gibran, pelangap pelongo, mukanya muka orang kena narkoba, nggak ada isi kepalanya, nggak tahu bermain di Sirekap, kok bisa jadi wapres? Anda bayangkan nggak? Kita punya wapres yang namanya Gibran, SMA aja nggak lulus, pendidikannya nggak jelas, otak-otak nggak jelas, muka-muka pelangap pelongo, dipaksa. Saya nggak tahu apa yang terjadi di Sirekap. Ini permainan PKI gaya baru, ngacak-ngacak. Presiden sejak Jokowi, Republik dibikin amburadul. Karena memang PKI akan mengatur kita agar ricuh, ramai dan amburadul, maka PKI gaya baru akan bermain lebih banyak. Jadi kembali saya cuma mengingatkan, jangan sampai kita diadu dengan aparat. Aparat melaksanakan tugas, rekan-rekan kami dari kepolisian kami menghargai, tolong juga pahami, kita menghargai kesulitan Anda, tapi jangan sampai rekan-rekan diadu dengan polisi dan juga sebaliknya. Jadi itu aja yang kami sampaikan, dan kembali kami akan jaket kuning masih tetap Kompos Perjuangan masih tetap konsisten dengan 6566. Kita bukan kampus Merdeka, kita kampus Perjuangan, nggak ada kampus Merdeka. Jadi jangan dibiarkan kayak Nadim itu bikin kampus Merdeka segala. Kami kampus Perjuangan. 656 Nadim umur berapa itu, lahir aja belum kali. Saya udah lahir di sana dan saya tahu betul. Jadi rekan-rekan hargai petugas yang ditugaskan, jaga kami mengingatkan rekan-rekan yang bertugas. Jangan sampai. Oke, halo teman-teman, selamat pagi dan selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita akan membedah tuntas beberapa isu politik yang sedang terjadi di negara kita yang kita cintai ini. Ya, teman-teman, dari cuplikan yang barusan kita tonton, terdapat berbagai macam pendapat ataupun tanggapan netizen daripada cuplikan tersebut. Nah, teman-teman, sebelum kita mendengarkan isi hati dari teman-teman kita, jika ada juga pendapat dari teman-teman semua, silakan cantumkan di kolom komentar. Mari kita berbagi pendapat dengan kritis dan sopan. Mari kita berikan yang terbaik untuk negara kita yang kita cintai ini. Nah, teman-teman, di sini disampaikan oleh Didi Kujang yang mengatakan dititipkan agar bisa setor pada majikannya. Banyak tersangka korupsi sebut sebuah nama belum ditangkap diadili. Sumartono Suharti mengatakan Prabowo sekarang udah tahu siapa biang kerok raja korupsi di Indonesia. Apa mungkin Prabowo masih mau melindungi Jokowi mati-matian? Disampaikan oleh Ilato, tangkap dong Godfather koruptornya. Nasrul mengatakan Kejagung harus mengusut aliran dana ke Solo alias Jokowi. Teman-teman, selanjutnya disampaikan oleh Muhammad Sahari mengatakan betul-betul Jokowi perusak bangsa. Udah tahu Dadan tidak punya keahlian dengan gizi, kok bisa dijadikan ketua MBG? Gimana nggak hancur? Selanjutnya disampaikan oleh Ajis yang mengatakan, wow, tangkap atuh si Wiwi berani kagak wo. Asia Food mengatakan, si omon-omon tukang gedabrus. Kerjaannya cuman pidato melulu. Udahlah wo, jangan banyak bacot, buktikan saja nggak usah banyak gaya. Ujungnya cuma biar kelihatan sok belain rakyat. Rakyat udah nggak mempan ditipu wo. Kalau beneran saya tantang sikat semua para koruptor termasuk dalangnya.
Pret cuma omon-omon doang kau. Lah kalau mengatakan mana butnya Prabowo jangan asal omong, tolong pecat itu Listio Sigit, itu baru hukum bisa adil. Teman-teman, selanjutnya disampaikan oleh Naila yang mengatakan MBG merupakan program celah korupsi berjamaah. Yang menciptakan MBG harus diseret, program ini merupakan ATM bagi otak jahat. Ya, teman-teman, selanjutnya disampaikan oleh Yaya, rasanya gak mungkin Prabowo tentang dandan. Yang jelas tuh Prabowo idah tutup dan hentikan MBG karena peluang korupsi terus terjadi di setiap SPPG juga. Sumartono mengatakan apa mungkin Prabowo bera ini mengadili kunjungannya Jokowi karena Prabowo termasuk termul juga yang selalu melindungi Jokowi. Beni mengatakan lingkaran sawah terlalu banyak tikus-tikus titipan di lumbung padi. Fatan Joki mengatakan semua korupsi sumbernya Jokowi. Terus apa tindakan Prabowo terhadap Jokowi? Apa masih melindungi karena hutang budi jadi presiden? Rachel mengatakan sekarang dewek buat negara ini dipira-piranda, hadapilah olehmu dengan yang di atas, bertobatlah. Abdul Halim mengatakan omong doang, Kang buktikan kalau berat lenser aja daripada dilenserkan. Jabangun mengatakan Prabowo omon-omon lagi. Prabowo bilang penegak hukum diperkuat. Tapi polisi Sigit dipelihara, Sigit saja penjilat dan tak bertanggung jawab atas adanya korupsi. Teman-teman, disampaikan oleh Iksan yang mengatakan Prabowo bangga kepada anak kesayangannya, Dadan Hindayana, karena telah berhasil merampok uang pajak rakyat sehingga diberikan bintang mahakarya, mantap. Dia mengatakan semua yang menikmati uang korupsi mutlak dihukum tanpa pandang bulu biar adil. Ya, teman-teman, selanjutnya disampaikan oleh Wasidin yang mengatakan NKRI sudah dilecehkan, Pak. Cepatan diborgol tuh pelaku korupsinya. Saripudin mengatakan, Pak Prabowo jangan takut, goblok itu Jokowi, mafia korupsi terbesar sedunia, dan harus hukum mati Prabowo penuh harapan rakyat, Gibran dilengsarkan secepat biang keroknya. Ya, teman-teman, Endras mengatakan Dadang botak wajib disita harta kekayaannya dan dihukum mati bagi koruptor. Selanjutnya disampaikan oleh Hadi Wibowo, Pak Presiden Prabowo haruslah mendengar suara masyarakat. Hilangkanlah kalau ada rasa balas budi. Sekarang Indonesia mutlak di kekuasaan Presiden Prabowo. Masyarakat mendukungmu, Pak Prabowo. Nana Suhana mengatakan, dah berapa banyak hasil setoran dari anak buahnya, pasti ada bukti nota transfernya. Selanjutnya Kasmidi mengatakan, ini cuman omon-omon. Tantra Wijaya mengatakan, siapapun kepala MBG harus dipimpin ahli gizi, konsultan dan pengawasan aktif di mana SPPG berada, namun masih meragukan apa ada yang jujur. Yani Suryani mengatakan, nah sekarang KPK sudah ditantang SPT, jadi sudah tidak ada alasan apapun. Syaiful mengatakan, mantan Danjen Kopassus kok Paulos dan tidak peka sepak terjangnya Raja Solo. Padahal misi Raja Solo mengancam hancurkan pemerintahan PS dengan penuh senyap dan struktural melalui menteri-menteri yang terafiliasi Raja Solo. Andi Yusri mengatakan luar biasa, geng Solo adalah pejabat penjahat koruptor di luar batas. Menghancurkan negeri ini wajib dihukum mati dan keluarganya dimiskinkan total. Ya, teman-teman, selanjutnya disampaikan oleh Muhammad Mustafa yang mengatakan, tangkap siapapun dalangnya, semua orang setara di mata hukum. Pitoyo mengatakan, rusak sudah negeri ini, mega korupsi ugal-ugalan. Selanjutnya disampaikan oleh Sopian yang mengatakan, maaf kalau bisa jangan keliling Indonesia, alangkah baiknya keliling pengadilan. Muhammad Zaki mengatakan berarti program MBG adalah program Jokowi. Kenapa Prabowo masih tetap diam? Katanya akan membasmi koruptor sampai ke Antartika. Selanjutnya teman-teman disampaikan oleh Budi Sarwono, apapun yang kau pidatokan, sebelum kau tangkap, kau adili dan penjarakan biang kejahatan di negeri ini, si Raja Jawa,
semua yang kau pidatokan hanya omon-omon. Junaidi mengatakan, waduh, NKRI sudah dalam keadaan bahaya bila ini dibiarkan. Mengapa para penegak hukum kok diam saja? Seperti takut sekali oleh sekelompok orang yang akan merusak NKRI. Abdul Rahman mengatakan, si Dadan ini sudah sepantasnya dihukum mati karena korupsi yang berjamaah dan juga sudah merendahkan anak-anak bangsa Indonesia, jadi sudah sepantasnya dihukum mati. Samsul mengatakan di depannya itu banyak Pak yang korupsi. Selanjutnya disampaikan oleh PJTS yang mengatakan, titipan Jokowi akan kelihatan. Liciknya Jokowi, di mana-mana ada budak Jokowi. Jokowi sudah sangat melelahkan rakyat, mohon Bapak Prabowo bisa mengadili Jokowi. Hasmon mengatakan, loh, tenanta lo betul. KPK harus ada, TNI-nya agar Bapan harus ada kiai vokalnya. Suwito mengatakan Jokowi harus diperiksa setelah Dadan dicekal. Maman Karnani mengatakan pemimpin hanya omon-omon, hanya tegas omon-omon, sudah muak banget Wowo hanya menggebu-gebu di podium. Eksekusinya nol, besar omon kosong. Suheri mengatakan, Pak Prabowo, Anda banyak ditipu pejabat Anda sendiri. Nyatanya MBG hanya untuk memperkaya oknum-oknum pemodal. Saiful Bokri mengatakan KPK sama Polri tidak berani tangkap Pak Dadan, yang berani hanya Kejagung, maju terus Kejagung. Nah teman-teman, demikian saja pembahasan kita untuk cuplikan video kali ini dan sampai jumpa di cuplikan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir.